Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penemuan King Lin. Melihat itu dalam beberapa menit, pertarungan di dalam medan pertempuran tiba-tiba berubah. Semua orang di sekitar medan pertempuran melebarkan mata mereka, jelas terpana. Sulit membayangkan bahwa Xiao Li, seseorang yang hampir tidak ada yang bisa menandingi perusahaan, sebenarnya akan dikalahkan secara misterius oleh Xiao Yan, yang lebih muda darinya 7 atau 8 tahun. Di dalam medan pertempuran, Xiao Li menatap ujung tombak dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pulih. Tatapannya menyapu Xiao Yan yang tersenyum di depannya dan mendecakkan lidahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, anak kecil, sungguh tidak terduga. Kamu bersembunyi dengan sangat baik. Kekuatan yang telah Anda tunjukkan tampaknya tidak hanya dari bintang biasa Dou Shi. Aku hanya beruntung. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tertawa, Xiao Yan memasukkan tombak ke tanah dan kemudian menuju ke tempat penguasa Xuan berat berada di jarak yang cukup dekat. Dia akan mengangkatnya ketika Xiao Li di sampingnya menghentikannya sambil tersenyum. Biarkan aku mencoba. Penguasa ini sepertinya agak aneh. Xiao Li dengan penasaran menatap penguasa besar di tanah dan tertawa ketika dia berkata, Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung, tapi dia dengan cepat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mundur selangkah sementara tatapannya agak mengejek. Xiao Li menggosok tangannya dan secara bertahap berdiri di sisi penguasa Xuan berat. Tangannya mencengkeram penggaris, lalu dengan erat meraihnya. Setelah menghela nafas, dia dengan sembarangan menarik dengan tangannya. Saat tangannya menarik, ekspresi Xiao Li berubah dan dia menjerit kaget. Dia menyadari bahwa sejak penguasa Xuan berat memasuki tangannya, petir Dou Qi yang melonjak cepat di tubuhnya tiba-tiba berkurang menjadi kecepatan lari kura-kura. Wow, benar-benar ada yang aneh, bergumam dengan suara tertegun, Xiao Li mengencangkan lengannya. Banyak pembuluh darah mulai berdenyut di lekuk lengannya. Memegang erat penguasa Xuan berat, wajah Xiao Li secara bertahap memerah saat dia berteriak lembut, naik. Saat teriakan itu jatuh, lengan Xiao Li bergetar saat terangkat perlahan. Setelah itu, kedua tangannya dengan kuat menggenggam penggaris di depannya dan melambai ke kiri dan ke kanan dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu, tatapan Xiao Li yang dulu menatap Xiao Yan sedikit terkejut. Kamu benar-benar membawa ini sekarang untuk bertarung denganku. Melihat senyum di wajah lembut dan tampan Xiao Yan, mulut Xiao Li mengering saat dia berkata, Ya Tuhan, sungguh menakjubkan bahwa seseorang bahkan dapat membawa ini dan bergerak dengan lancar. Namun, Xiao Yan benar-benar membawa ini dan bertukar cukup banyak pukulan dengan Xiao Li selama pertarungan mereka. Bagaimana ini tidak menyebabkan Xiao Li tercengang dan tertegun? Mengamati sikap heran Xiao Li, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya menerima penguasa Xuan berat dan dengan mudah meletakkannya di punggungnya. Dengan matanya menatap tajam pada tindakan Xiao Yan, Xiao Li menyadari bahwa ketika Xiao Yan menerima penguasa Xuan berat, tangannya hanya tenggelam sedikit. Segera setelah itu tenggelam, dop kecil sekali lagi disetel dengan sempurna. Melihat sikap Xiao Yan yang santai, mulut Xiao Li terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Anak kecil, betapa luar biasanya, apakah mata Nalanianran itu telah dibutakan? Berapa banyak orang di Kekaisaran MAMA yang bisa dianggap luar biasa seperti saudaraku? Dia benar-benar berpikir Anda tidak cukup baik. Xiao Yan tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, setidaknya, Sun Er tidak akan lebih lemah dariku.
Sun Er? Haha. Gadis itu. Aku belum pernah kembali selama bertahun-tahun, tapi gadis itu pasti menjadi sangat menawan, bukan? Perlu diketahui bahwa ketika dia masih kecil, para tuan muda di kota Wutan datang ke dinding klan Xiao untuk melihatnya. Tapi dia sepertinya menempel padamu. Hehe. Mendengar nama elegan itu, Xiao Li terdiam sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata dengan penuh kerinduan. Mengingat wajah cantik dan sosok bergerak wanita muda itu, Xiao Yan juga tersenyum lembut secara emosional. Tangannya dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat dan tersenyum, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membawanya untuk mengunjungimu. Ah, tapi sekarang, aku punya beberapa hal penting yang membutuhkan bantuan kakak dan kakak kedua. Oh, ada sesuatu? Tidak masalah. Beritahu kami. Bahkan jika itu di luar kemampuan kami, kakak dan kakak kedua akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saat Xiao Li mendengar Xiao Yan, dia langsung melambaikan tangannya dan tersenyum. Iya. Sambil tersenyum, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga duduk di dalam ruangan yang luas sementara King Li dengan hati-hati membawa 3 cangkir teh untuk dibagikan kepada mereka masing-masing sebelum dengan patuh berdiri di belakang Xiao Yan. Haha, Xiao Yanzi, kamu punya masalah? Katakan saja dan biarkan kakak menganalisisnya untuk Anda. Xiao Ding tersenyum dan berkata pada Xiao Yan sambil mengangkat cangkir tehnya untuk menyesap. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum sebelum merenung sebentar. Dengan suara lembut, dia berkata, alasanku datang ke Gurun Tager adalah untuk mencari sesuatu. Sesuatu? Benda apa? Mendengar ini, Xiao Li bertanya dengan penasaran sambil tersenyum. Api surgawi, bisik Xiao Yan saat jarinya dengan ringan mengetuk meja. Ketika kata-kata api surgawi diucapkan, ruangan itu segera menjadi jauh lebih tenang. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandangan sebelum bertanya dengan suara bingung, api surgawi? Hal semacam itu sepertinya adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan seorang alkemis. Untuk apa Anda membutuhkannya? Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Karena aku seorang alkemis. Hah. Mendengar ini, wajah Xiao Ding dan Xiao Li menegang. Sesaat kemudian, kegembiraan yang tak terkendali muncul, kamu adalah seorang alkemis. Haha, saya beruntung memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis dan ketika saya berada di kota Wutan, saya juga bertemu dengan seorang guru, jadi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ceka-ceka, luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa klan Xiao kita juga akan menghasilkan seorang alkemis. Haha. Melihat Xiao Yan mengangguk dan mengakui, Xiao Ding dan Xiao Li langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka mengandung rasa iri dan kepuasan. Kelangkaan, Heavenly Flame, begitu besar hingga sedikit menakutkan. Meskipun kami telah berkerumun di Rock Desert City untuk waktu yang lama, kami benar-benar belum mendengar siapapun menyebutkan apapun tentang di mana ada jejak api surgawi. Setelah bersukacita, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan, menarik sepotong gulungan kulit kambing tua dan meletakkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke simbol api di atasnya dan berkata dengan lembut, ini adalah peta yang berhasil saya dapatkan. Di wilayah yang ditandai dengan simbol api ini, seharusnya ada peluang lebih tinggi untuk menemukan jejak api surgawi. Namun, saya tidak terbiasa dengan daerah sekitar kota Gurun Batu, jadi saya tidak dapat menemukan tempat yang tepat yang ditandai oleh simbol api. Kakak, kalian berdua sudah cukup lama berada di sini.
apakah Anda tahu tempat-tempat aneh di sekitar Rock Desert City? Mendengar ini, Xiao Ding menepi peta. Tatapannya dengan kasar menyapu peta sebelum dia berkata dengan heran, betapa detail peta itu. Ini pertama kalinya saya melihat peta seperti itu. Ya, ini sangat detail sehingga agak berlebihan. Xiao Li mengangguk. Dia mengerutkan kening dan mempelajari peta secara mendetail sebelum berkata dengan lembut, tempat yang ditandai oleh simbol api tampaknya berada di sebelah timur kota Batu Gurun. Iya. Lebih tepatnya, itu seharusnya sedikit di tenggara kota Rock Desert. Xiao Ding mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, tapi sisi timur kota gurun batu tampaknya tidak memiliki tempat yang aneh. Memang tidak ada. Saya pernah membawa orang untuk mencari tempat itu selama beberapa hari selama salah satu misi kami, tetapi saya tidak menemukan tempat yang aneh. Xiao Li juga menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Melihat mereka berdua menggelengkan kepala, kekecewaan muncul di wajah Xiao Yan. Tampaknya tidak ada jejak api surgawi di sana. Namun, saat Xiao Yan dipenuhi dengan kekecewaan, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Itu, Tuan Muda, sisi timur dari Rock Desert City, sepertinya ada yang aneh. Mendengar ini, Xiao Yan terdiam. Dia dengan cepat berbalik dan menatap King Lin yang memutar tangan kecilnya di bawah tatapannya yang membakar. Dia buru-buru berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Ke samping, Xiao Ding dan Xiao Li juga mengalihkan pandangan tertegun mereka ke arah King Lin. Jelas, mereka tidak diberitahu. Menjadi pusat perhatian dari 3 tatapan di ruangan itu, rasa takut di wajah kecil King Lin tumbuh. Dia berkata terbata-bata, saya juga tidak yakin apakah indera saya akurat, tetapi setengah tahun yang lalu, saya benar-benar merasakan bahwa ada gerakan yang tidak biasa di daerah di sebelah timur kota Batu Gurun. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Kamu sepertinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Telapak tangan Xiao Ding mengusap cangkir tehnya saat dia berkata dengan curiga. Aku tidak tahu. Setengah tahun lalu, saya merasakan ki yang sangat kuat yang muncul di luar Rock Desert City. Ki itu, dan darah di tubuhku, sepertinya sedikit mirip. Bahkan pemimpin perusahaan dari Sun Mercenary Company sangat lemah dibandingkan dengan ki itu. King Lin dengan hati-hati menempelkan dirinya dengan erat pada Xiao Yan saat dia berbisik. Oh! Mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li sedikit gelisah. Pemimpin perusahaan dari Sun Mercenary Company adalah seorang Dadoushi. Bahkan jika dia jauh lebih lemah dari orang misterius itu. Apakah itu berarti bahwa pihak lain setidaknya setingkat Du Huang? Ki yang mirip dengan garis keturunanmu? Jangan bilang itu Ratu Medusa. Setelah merenung sejenak, Xiao Li tiba-tiba berkata dengan suara kaget. Dengan kekuatan Ratu Medusa, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengubah kota batu pasir menjadi abu. Orang yang sangat menakutkan seperti ini benar-benar menjelajahi daerah sekitar Rock Desert City tanpa ada yang tahu? Ketika nama Ratu Medusa masuk ke telinganya, ekspresi Xiao Ding juga berubah sedikit. Di sekitar Gurun Tager, nama ini sama terkenalnya dengan Pil King Gu. Dia berada di dalam kekaisaran Jia Ma. Aku tidak tahu, King Lin menggelengkan kepalanya. Dia berbisik, saya hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Setengah tahun lalu, dia tiba-tiba tiba di suatu tempat di sebelah timur Rock Desert City. Di sana, dia sepertinya menginap semalam. Pada malam hari, Ki di timur sangat mudah tersinggung. Saya juga tahu bahwa ketika dia pergi, dia sepertinya terluka. Mendengar King Lin menceritakan kisah itu, Xiao Yan menghela nafas ringan.
Matanya menyipit saat dia berkata dengan lembut, "Bisakah kamu yakin di mana tepatnya dia tinggal?" "Saya harus." Meskipun setengah tahun telah berlalu, kian ditinggalkannya cukup padat. Aku bisa mengandalkan garis keturunan dalam diriku. Aku harus bisa menemukan tempat itu. Ketika dia menyebutkan garis keturunannya, wajah King Lin jelas menjadi sedikit sedih. Namun, dia mempertahankan senyum kuat saat dia berkata, "Jika Tuan Muda ingin pergi, King Lin akan mencoba yang terbaik untuk membawamu ke sana." "Haha, terima kasih banyak King Lin. Ayo pergi dan lihat besok. Saya harap hasilnya tidak mengecewakan saya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia berkata dengan lembut, "Silakan pergi ke." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.